Salve sahabatku terkasih dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap dalam lindungan dan berkat Tuhan. Para sahabatku terkasih, bicara tentang menganut sebuah agama, itu adalah kebebasan penuh dalam diri setiap manusia. Lalu misalnya seseorang yang sebelumnya sudah menganut sebuah agama, lalu dia menemukan agama baru yang memberikan kedamaian baginya, dan dia pindah ke agama yang baru itu juga adalah kebebasan, hak penuh yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi tidak ada satu orang pun yang mempunyai wewenang, mempunyai hak membatasi seseorang dalam hal berkeyakinan. Ini harus kita sadari dengan baik supaya di mana-mana yang selalu terjadi sebuah tindakan diskriminasi gara-gara perbedaan agama dapat menyadari hal ini. Jadi bicara tentang kehidupan beragama, memeluk, menganut sebuah agama, itu adalah privasi dari setiap manusia. Dan ini diatur dalam hak asasi manusia. Jadi bicara tentang seseorang menganut sebuah agama, ini berhubungan dengan HAM, berhubungan dengan hak asasi manusia. Demikian juga dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 ada 2 pasal yang mengatur dengan jelas perihal kebebasan memeluk sebuah agama. Yakni tertulis dengan jelas pada pasal 28E ayat 1, demikian juga pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka tadi saya katakan, tidak ada satu orang pun yang punya wewenang, punya hak membatasi seseorang dalam hal memeluk sebuah agama atau sebuah keyakinan. Tapi di sini ada masalah yang muncul. Ada masalah yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita temukan di media-media, apalagi saat ini media-media begitu luar biasa, gampang memberikan informasi tentang sesuatu kepada kita-kita ini. Seringkali kita temukan orang yang pindah agama itu justru kembali menghina agama yang dianutinya sebelumnya. Ini masalah yang seringkali muncul. Jadi dia sudah pindah ke agama baru, tetapi ketika berada di agama yang baru itu, dia justru kembali menyerang, kembali menghina, mengejek iman dari agama sebelumnya. Ini masalah para sahabatku terkasih. Dan ini bukan hal baru bagi kita, tetapi sudah sangat biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sekali lagi di media-media pada saat ini begitu banyak memberitakan tentang hal ini. Nah, para sahabatku terkasih, orang mau pindah agama, mau menganut agama itu hak pribadi dia, tidak jadi masalah. Itu tidak bisa kita paksakan. Itu hak pribadi seseorang. Tapi maunya kalau sudah pindah ke agama yang baru, jangan menghina, jangan mengejek agama sebelumnya. Dan ini sekali lagi, ini masalah yang muncul, yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dapat kita pertanyakan orang ini, motivasinya pindah ke agama yang baru itu apa? Lalu setelah sampai di sana kok dia malah kembali menghina, menjelekkan agama, mencemoohkan agama sebelumnya. Apa motivasi orang ini pindah ke agama yang baru? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Dan sekali lagi hal ini sudah biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini semakin terlihat dengan jelas ketika orang-orang yang mualaf. Orang-orang yang mualaf. Setelah dia mualaf, dia kembali menghina ajaran iman Kristiani.
Ini terlihat dengan jelas orang-orang yang sudah mualaf ini, setelah dia mualaf memeluk agama Islam, lalu dia kembali menghina ajaran iman Kristiani. Maka tadi saya katakan, orang yang pindah agama ini menjadi sebuah pertanyaan. Kalau dia pindah ke agama yang baru, seharusnya dia tenang, dia nyaman, dia bahagia, mendalami, menekuni ajaran iman yang baru, dan bukan justru kembali menghina ajaran iman sebelumnya. Maka tadi saya katakan, ini sebuah masalah. Dan yang mau saya tekankan dalam sesi ini adalah justru orang-orang yang mualaf menjadi ustadz di agama Islam itu, justru mereka-mereka itu pada umumnya adalah mantan pendeta. Mereka itu umumnya mantan pendeta. Dan begitu heboh ya di media-media yang kita temukan di sana. Silakan para sahabatku menemukan itu. Dan saya yakin kita semua, sebelum saya bicarakan hal ini, semua para sahabatku pasti sudah menemukan ini. Sudah lebih dahulu mungkin menemukan hal ini. Pemberitaan-pemberitaan, video-video yang berbicara tentang hal ini. Seorang mantan pendeta mualaf kemudian menjadi ustadz, lalu kembali menghina ajaran iman Kristiani. Maka menjadi pertanyaan di sini, apa yang dipelajari pada saat mengenyam pendidikan menjadi seorang pendeta? Apa yang dipelajari di sana? Karena apa? Kita lihat para pendeta begitu banyak di berbagai media itu hadir selalu membicarakan, menghina ajaran iman Katolik. Itu selalu yang dilakukan oleh para pendeta. Maka menjadi pertanyaan bagi saya, bagi kita semua, justru yang mualaf dan menjadi ustadz kemudian kembali menghina ajaran iman Kristiani adalah para mantan pendeta. Maka pertanyaan di sini, apa yang dipelajari pada saat pendidikan menjadi seorang pendeta? Apa yang dipelajari di sana? Belum pernah terjadi seorang pastor, seorang imam, seorang romo meninggalkan imamatnya lalu pindah ke agama lain, kemudian kembali menghina ajaran Katolik atau ajaran iman Kristiani. Itu belum pernah terjadi. Tapi yang paling sering terjadi di media-media pemberitaan-pemberitaan yang kita lihat adalah para mantan pendeta, dia meninggalkan statusnya sebagai pendeta, dia mualaf, masuk Islam, menjadi ustadz, lalu kembali menghina ajaran iman Kristiani. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, apa yang dipelajari pada saat mengenyam pendidikan untuk menjadi seorang pendeta? Kalau hal-hal yang baik, ajaran-ajaran yang baik didalami di sana, maka tentu hal seperti ini pasti tidak akan terjadi. Itu pasti tidak akan terjadi. Maka pesan saya kepada umat atau jemaat Protestan, pesan saya kepada jemaat-jemaat Protestan, hati-hati dengan pendeta-pendetamu yang selalu hadir di dalam khotbah-khotbah mereka menghina, menjelekkan ajaran iman gereja Katolik. Hati-hati dengan para pendeta ini. Ini bisa calon-calon mualaf semua ini. Calon-calon mualaf. Dan mereka-mereka ini bisa menjadi penjahat rohani. Penjahat rohani. Kenapa dikatakan sebagai penjahat rohani? Sebelumnya dia sebagai seorang pendeta mualaf, kemudian kembali menghina ajaran iman Kristiani yang sebelumnya dia imani, dia hidupi, dia jalani di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kepada jemaat-jemaat Protestan, hati-hati dengan para pendetamu yang di dalam khotbahnya bukan kitab suci yang diulas, kitab suci yang dibahas, ditemukan maknanya, disampaikan kepada Anda untuk Anda bawa dan hidupi di dalam kehidupan sehari-hari, tapi justru di dalam khotbahnya dia mengangkat ajaran iman Katolik, kemudian mengulasnya, menghina, menjelekkan, dan lain sebagainya. Anda semua harus hati-hati. Nanti mungkin semua mereka-mereka ini calon-calon mualaf, lalu kembali menghina ajaran iman Kristiani. Maka hal ini penting dan harus saya bicarakan, harus saya angkat. Kenapa? Karena kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, para pendeta ini begitu asik di dalam khotbah-khotbah mereka itu selalu mengangkat ajaran iman Katolik dan menghinanya.
Kita lihat sekarang buktinya apa yang Anda lakukan itu. Kita sudah lihat di depan mata kita. Banyak pendeta yang mualaf kemudian menjadi ustadz dan kembali menghina ajaran iman Kristiani. Maka apa semua yang Anda lakukan itu semua berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.